penyakit gondongan atau mumps. Jadi penyakit gondongan atau mumps itu sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virusnya adalah si paramyxovirus. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, yang udah komen, dan juga yang udah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak, karena dengan adanya dukungan kalian, gue tetap masih bisa bikin konten dan selalu posting setiap harinya. Saat ini gue masih dalam perjalanan pulang menuju Bekasi dari Cikarang. Perjalanannya cukup ramai, ramai dan santai sih. Untuk cuaca sendiri sih belum hujan ya, cuma kelihatan mendung gitu ya. Kemungkinan sih hujan lagi kayak tadi pagi, mungkin subuh kali ya, dini hari gitu. Jadi teman-teman untuk yang kerja malam ya, shift malam gitu, jangan lupa bawa jas hujan, jangan lupa bawa baju ganti ya, biar teman-teman nggak basah kuyup tuh. Kita udah nyampe wilayah Bekasi Timur, sudah nyampe perempatan ya, Bekasi Timur. Masih lampu merah ya. Ya sudah masuk perbatasan ya, antara kabupaten sama wilayah kota ya. Oh iya, bagaimana teman-teman? Bagaimana pekerjaan kalian? Bagaimana kabar kalian? Ya, semangat terus untuk menjalani hari-harinya. Hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang berat. Gue tahu nggak cuma gue doang yang ngalamin perjuangan setiap fasenya. Gue cuma bisa kasih semangat ke kalian. Jangan menyerah, tetap semangat. Ngobrolin kesehatan, kemarin gue baru dapet tugas dari teman gue untuk buat materi ya, materi kesehatan tentang penyuluhan. Materi penyuluhannya cukup menarik karena berhubungan sama dewasa dan anak-anak ya. Mungkin teman-teman udah pernah ada yang tahu, atau sudah pernah mengalami, atau bahkan keluarga kalian pernah ya. Oke, jadi penyakit yang akan gue bahas itu yaitu penyakit gondongan atau mumps. Jadi penyakit gondongan atau mumps itu sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virusnya adalah si paramyxovirus. Nah, yang terjadi adalah terjadinya peradangan di kelenjar paratiroid gland.
Posisi kelenjarnya itu ada di area bawah telinga kanan dan kiri. Ketika dia meradang, terjadi pembengkakan di area leher situ. Nah, cara menularkannya gimana sih cara menularkannya gitu? Jadi kalau cara menularkannya itu melalui droplet atau percikan ludah dari si pasien yang sakit. Jadi kayak batuk, bersin gitu ya. Jadi teman-teman untuk yang punya riwayat sakit gitu ya, lagi sakit, penungan kalau bisa gunakan masker. Pun demikian untuk teman-teman yang juga lagi sehat ya. Di situasi sekarang polusi udara, cuaca yang kurang baik gitu ya, tetap gunakan masker kalau di luar aktivitas ruangan. Jadi aktivitas yang ada di luar ruangan ya, jadi pakai masker. Apalagi lagi diskusi atau rapat sama orang yang lagi batuk, lebih baik kita ngelindungin diri kita sendiri dulu, kita pakai masker juga. Nah, terus gejalanya tuh apa aja gejalanya? Gejalanya kalau untuk mams atau gondongan itu gejala flu-like syndrome. Batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan emang gejala paling khasnya muncul pembengkakan di kelenjar paratiroidnya. Terus ada komplikasi nggak sih dok? Ada yang bisa bikin tambah berat nggak sih dok akibat si mams ini? Kalau untuk komplikasinya sendiri adalah biasa umumnya terjadi pada laki-laki gitu. Ya karena si mams ini bisa mengakibatkan peradangan juga di area testis, ya area biji atau area buah zakar kalian untuk kaum laki-laki, mengakibatkan radang dan bengkak. Biasanya penyakit ini tuh menyerang laki-laki bisa, wanita bisa, anak dan dewasa bisa. Jadi bisa laki, bisa perempuan, bisa anak, bisa dewasa. Cuma umumnya biasanya tuh di usia 5-10 tahun yang terjangkit paling sering gitu. Nah, terus untuk penanganannya gimana kalau si mams ini? Kalau untuk penanganannya sendiri, mams itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus itu adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri atau self-limited disease karena antibodi kita tuh mempelajarinya juga gitu. Jadi daya tahan tubuh kita juga bisa menangkal gitu. Penyakit ini bisa sembuh sendiri. Terus juga untuk pengobatannya sendiri itu cukup sesuai dengan gejalanya aja atau simptomatis. Jadi tidak diberikan pengobatan yang khusus. Kayak contoh untuk yang punya penyakit akibat bakteri ya kasihnya antimikroba atau antibiotik dibilangnya. Kalau virus nggak perlu antibiotik ya. Jadi teman-teman jangan sampai sembarangan beli obat ya. Usahakan teman-teman beli obat konsultasi dulu ke dokter. Jangan langsung beli obat sendiri ke apotek gitu ya, tanpa pemeriksaan yang lebih spesifik gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk periksakan diri ke dokter kalau ada keluhan-keluhan tersebut itu ya. Jadi untuk obat-obatan sendiri lebih kepada obat-obat pereda nyeri dan pereda demam. Obat-obatannya apa aja? Contohnya bisa kayak paracetamol, bisa kayak ibuprofen gitu ya. Jadi menyesuaikan aja sama keluhan aja. Kalau mau minum vitamin boleh silakan, vitamin C boleh, vitamin D boleh. Kalau untuk makanan sendiri nggak ada pantangan, cuma lebih kepada kurang nyaman aja saat lagi ngunyah gitu. Jadi biasanya nyaraninnya makanannya lunak, karena kalau terlalu keras mungkin kamu memberikan sensasi otot di bagian rahangnya akan menggerakkan kelenjar
paratiroidnya yang lagi bengkak, jadi bikin tambah nggak nyaman. Itu untuk penanganannya. Boleh dikompres pakai es batu kalau nyeri, karena es batu memiliki manfaat yaitu untuk meredakan nyeri ya. Pun kalau mau kasih kompres hangat ya, kalau bisa yang hangat aja, kain jangan air hangat, jangan air panas ya, malah bikin kulit kalian jadi luka bakar. Hati-hati ya. Jadi makanya saya lebih rekomendasiin ke kompres dingin, karena kan kelenjarnya meradang toh, merah panas gitu. Biar lebih nyaman lagi ya tadi pakai kompres dingin. Nah, untuk pencegahannya itu gimana sih kalau pencegahannya gitu? Kalau untuk pencegahannya sendiri, yang pertama dari diri kita sendiri ya. Tentu aja yang pertama gunakanlah masker ya. Masker itu penting untuk kalian gunakan, selain menghindari dari paparan debu, polusi udara, menghindari COVID, juga untuk menghindari adanya infeksi dari droplet gitu. Karena kan kalau droplet kan cukup terlihat ya, ukurannya besar gitu, ludah itu kan kelihatan gitu. Cuma yang khawatir tuh kalau dia terbang ke bawah angin aja gitu. Kalau pakai masker kita udah bisa menyaringnya. Terus yang kedua, untuk saat lagi sakit ya, jangan menggunakan piring, gelas atau alat makan ya secara bersamaan. Maksudnya kalau belum dicuci ya gitu. Jadi ya jangan makan bareng-bareng gitu. Kecuali kalau udah kalian cuci sih nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, balik lagi ke kebersihan diri kalian ya, cuci tangan pakai sabun, karena ya selain droplet perantaranya kan juga tangan kita, tangan yang masuk ke mulut lagi makan, tangan pegang apa, pegang handphone gitu ya, terus dipegang sama anak-anak, pegang handphone, akhirnya ada yang ngucek mata atau tangannya masuk ke dalam mulut, akhirnya mengakibatkan infeksinya menular. Oh, yang tiga hal di. Terus pencegahan eksternalnya apa? Pencegahan eksternalnya yang sama dari pakai masker, cuci tangan, penggunaan peralatan makan sendiri, yaitu dengan melakukan imunisasi. Jadi imunisasi mumps itu sudah bisa dilakukan untuk orang dewasa ya. Jadi untuk imunisasinya sudah dikombo, disatuin sama campak, terus cacar, sama mumps, atau yang biasa teman-teman kenal tuh dengan MMR, measles, mumps, and rubella. Jadi udah paketan ya. Nah, kalau untuk pemberian imunisasinya sendiri, untuk MR itu measles and rubella sudah diberikan di usia 12 bulan. Nanti akan ada booster untuk anak-anak sekolah, yaitu booster MMR, tambahin mumps-nya. Nah, terus untuk dewasa sudah bisa diberikan. Nah, untuk MMR sendiri bisa ditemukan di rumah vaksin terdekat atau di rumah sakit yang punya pelayanan vaksinasi atau imunisasi. Oke, balik lagi ada ambulan. Selalu utamakan ambulan dulu ya guys. Utamakan ambulan. Dan serius, sepanjang jalan gue nyium aroma bunga coy. Bunga apa ya? Harum banget. Sumpah. Dari tadi. Ini gue baru ngomong aja nih. Mungkin karena mau hujan kali ya.
bau aroma kembang-kembangan. Nah, ini baunya udah hilang. Atau ada pengendara di depan gue pakai parfum kebanyakan kayaknya. Jadi gitu. Jadi vaksin MR bisa didapatkan di sentra-sentra vaksin terdekat. Aduh. Ini kita sudah sampai di Sumarekon tadi. Lagi ya, balik lagi ambulan ya. Selalu di ini ya, dahulukan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk teman-teman patwal, ucapin terima kasih udah ngebantuin buat proses evakuasinya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lainnya ya. Mungkin aja dia lurus sih. Kita dua aja. Ya, ambulan gratis ya. Ada ambulan gratis, ada ambulan rumah sakit. Cuma kalau ambulan gratis kurang paham juga prosedurnya seperti apa, apakah ada tenaga kesehatan yang menemaninya atau hanya keluarga aja atau orang-orang terdekat. Kurang paham juga sih, cuma semoga sih ada ya. Jadi untuk eskortnya ada yang memantau dan menjaga si pasien tetap dalam keadaan yang stabil dalam perjalanan ke rumah sakit. Oke, balik lagi ke MAMS tadi. Kesimpulannya adalah MAMS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejalanya ada batuk pilek sama demam. Kemudian ada terjadi proses pembengkakan di leher. Dan juga penyakit ini adalah penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya karena self-limiting disease. Untuk obat-obatan sendiri menyesuaikan sama gejala atau simptomatis saja, seperti untuk demam dan pada nyeri. Untuk komplikasinya atau penyakit ini bisa berlanjut menyerang ke organ area vital ya, di area bawah zakar, jadi pembengkakan, dan biasanya lebih sering menginfeksi laki-laki, anak-anak usia di 5-10 tahun. Kan untuk pencegahannya, untuk gunakan masker, cuci tangan yang bersih, menggunakan peralatan makan dan minum sendiri, dan jangan lupa untuk imunisasi MMR. Seperti itu. Oke, sampai segini dulu videonya. Mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah ngikutin terus, yang udah ngasih like, yang udah ngasih komen, yang udah ngasih subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, buat orang tua tentunya. Jadi nggak perlu kebingungan kalau ada keluhan-keluhan ini ya. Yang penting ditanganin aja gejala-gejalanya. Oke, sampai di sini dulu. Gue Aldi, gue cabut dulu. Dadah. Assalamualaikum.